Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat orang muda yang saat ini sementara menyaksikan melalui siaran langsung Facebook Pemuda Advent Kota Manado dan sekitarnya, maupun yang hadir secara live melalui akun Zoom saat ini. Kiranya berkat Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi bagian bagi kita semua, manakala kita bersekutu bersama-sama dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Puji Tuhan untuk komitmen orang-orang muda yang telah memilih waktunya pagi ini untuk datang berdoa. Pilihan yang agak susah ketika semalam kita baru saja melewati malam minggu yang panjang bersama-sama sahabat kita. Namun, pagi ini mengambil pilihan untuk berdoa bersama. Puji Tuhan untuk itu. Doa adalah pembukaan hati kita kepada Tuhan sebagai seorang teman. Bukan karena itu perlu untuk memberitahu Tuhan siapa kita, tetapi untuk memungkinkan kita menerima Dia. Doa tidak membawa Tuhan turun kepada kita, tetapi membawa kita kepadanya. Ketika Yesus berada di bumi, Dia mengajari para muridnya bagaimana berdoa. Dia mengarahkan mereka untuk menyampaikan kebutuhan sehari-hari mereka di hadapan Tuhan dan menyerahkan mereka kepadanya, dan jaminan yang Dia berikan kepada mereka bahwa permohonan mereka harus didengar juga merupakan jaminan bagi kita. Berapa inginkah Tuhan mendengar dan menjawab doa kita? Ada dalam Alkitab dalam Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Doa adalah suatu kesempatan yang besar. Ada dalam Alkitab, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita menyanyi Ku Datang Hampir Kepadamu, ayat kedua sampai keempat. Kepadamu
kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pernyataan-Mu sampai pada saat ini. Terima kasih sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, anak-anak-Mu, ingin menyerahkan diri kami kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami sepanjang hari ini, pimpin kami sepanjang aktivitas kami pada pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan berkata, di dalam Yohanes 14 ayat 13-14, di dalam nama siapakah kita harus berdoa? Ada dalam Alkitab, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku perlu Yesus setiap saat, tak ada penolong seperti Dia. Aku perlu Yesus Juru Selamat, pikulanku terlalu berat, ku perlu Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Istirahatkan diri Anda sepenuhnya di tangan Yesus. Renungkan kasih-Nya yang besar, dan selama Anda renungkan penyangkalan dirinya, pengorbanannya yang tak terbatas untuk kita, agar kita percaya kepadanya. Milikmu hati akan dipenuhi dengan sukacita suci, kedamaian yang tenang, dan cinta yang tak terlukiskan. Saat kita bicara tentang Yesus, saat kita memanggil Dia doa, keyakinan kita bahwa Dia adalah juru selamat kita yang mengasihi dan pribadi akan diperkuat dan karakternya akan tampil lebih dan lebih indah.
Kita mungkin menikmati pesta cinta yang kaya, dan karena kita sepenuhnya percaya kepada kita adalah miliknya melalui adopsi, kita mungkin memiliki mencicipi surga, menantikan Tuhan dengan iman. Tuhan menarik jiwa dalam doa dan memberi kita untuk merasakan jiwanya, cinta yang berharga. Kita memiliki kedekatan dengannya dan dapat mengadakan persekutuan yang manis dengannya. Kita mendapatkan pandangan berbeda tentangnya, kelembutan dan kasih sayang, dan hati kita hancur dan dilebur dengan kontemplasi cinta yang diberikan kepada kita. Kami benar-benar merasakan Kristus yang tinggal di dalam jiwa. Kami tinggal di dalam Dia dan merasa di rumah bersama Yesus. Janji mengalir ke jiwa. Damai kita seperti sungai, gelombang demi gelombang kemuliaan mengalir ke dalam hati. Dan memang kita makan bersama Yesus dan Dia bersama kami. Kita memiliki kesadaran akan kasih Tuhan dan kita beristirahat di dalam kasih-Nya. Tidak ada bahasa yang bisa menggambarkannya. Itu di luar pengetahuan. Kita bersatu dengan Kristus, hidup kita bersembunyi dengan Kristus di dalam Tuhan. Kita memiliki kepastian bahwa ketika Dia yang adalah hidup kita akan menampakkan diri, maka kita juga akan menampakkan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Dengan kuat keyakinan, kita dapat menyebut Allah Bapa kita. The Seventh-day Adventist Bible Commentary 3, halaman 100, 1014 dan 1148. Aku perlu Yesus selamanya, tiap hari aku ikut Dia. Yesus selamanya, tiap hari aku ikut Dia. Aku perlu Yesus yang pelihara. Aku berharap padanya, ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus, perlu Yesus tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Doa membawa kesegaran pada kehidupan spiritual. Hidup kita harus terikat dengan kehidupan Kristus. Kita menggambarkan secara konstan darinya, mengambil bagian darinya, roti hidup yang turun dari surga, yang diambil dari mata air yang segar selamanya memberikan hartanya yang melimpah. Jika kita memiliki Tuhan di hadapan kita, membiarkan hati kita keluar dalam ucapan syukur dan puji baginya, kita akan memiliki kesegaran yang berkelanjutan dalam hidup religius kita. Doa kita akan berbentuk percakapan dengan Tuhan, seperti kita berbicara dengan teman. Ku harap padamu, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, suara Marilah kita taruh harapan kita kepada Tuhan. hibur aku harap
akan ada datanglah kepada kita rasa sukacita yang manis akan kehadiran Yesus. Seringkali hati kita akan membara di dalam diri kita saat Dia mendekat berkomunikasi dengan kita seperti yang Dia lakukan dengan Henokh. Jika ini benar pengalaman orang Kristen, ada yang terlihat dalam hidupnya kesederhanaan, kerendahan hati, kelembutan hati, dan kerendahan hati yang menunjukkan kepada semua orang yang bergaul dengannya bahwa dia telah dengan Yesus dan belajar tentang Dia. Terdapat dalam Christ Object Lessons halaman 129 dan 130. Dalam In Heavenly Places halaman 86, tempat melarikan diri yang selalu terbuka. Jalan menuju tata Tuhan selalu terbuka. Anda tidak bisa selalu aktif berlutut dalam doa, tetapi permohonan diam, Anda mungkin terus-menerus naik ke Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dan bimbingan. Saat tergoda, seperti Anda akan mungkin melarikan diri ke tempat rahasia yang maha tinggi, lengannya yang abadi akan berada di bawahmu. Mari kita selalu berharap kepada Tuhan selamanya. Kuharap padamu selamanya, curahkan rahmat-Mu dengan limpah. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Ku harap padamu selamanya, curahkan rahmat-Mu dengan limpah. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Dalam buku Rahasia Kekuatan Spiritual, doa adalah nafas jiwa. Itu adalah rahasia kekuatan spiritual. Tidak ada cara lain dari rahmat dapat diganti dan kesehatan jiwa dipelihara. Doa membuat hati kesehatan berhubungan langsung dengan mata air kehidupan dan memperkuat otot-otot dari pengalaman religius. Abaikan latihan berdoa atau terlibat dalam doa sesekali jika tampaknya nyaman, dan Anda akan kehilangan pegangan pada Tuhan. Itu kemampuan spiritual kehilangan vitalitasnya. Pengalaman religius tidak memiliki kesehatan dan kekuatan. Kuharap padamu dan percaya, ya Tuhan, janji-Mu. Kuharap padamu dan percaya, ya Tuhan, janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Dalam buku Message to Young People halaman 249, sungguh luar biasa bahwa kita dapat berdoa dengan efektif, bahwa orang fana yang tidak layak dan berdosa memiliki kekuatan untuk mempersembahkan milik mereka permintaan kepada Tuhan. Kekuatan apa yang lebih tinggi yang dapat diinginkan manusia selain ini untuk dihubungkan dengan Tuhan yang tak terbatas? Pria lemah, berdosa memiliki hak istimewa untuk berbicara dengan penciptanya. Kami mungkin mengucapkan kata-kata yang mencapai tata raja alam semesta. Kita dapat berbicara dengan Yesus saat kita berjalan di jalan, dan Dia berkata, "Aku ada di tangan kananmu." Apa yang telah teman-teman pelajari tentang Allah pada kutipan-kutipan yang kita baru saja dengarkan? Saat ini, di dalam aplikasi virtual Zoom, sudah ada teman-teman kita yang telah bergabung. Di sini ada Kak Jennifer Kakalang,
Kami mengundang teman-teman yang sudah hadir, yang ingin bersaksi, yang rindu untuk menceritakan tentang kasih Allah dalam kehidupannya. Kami persilakan. Di sini ada Kak Jennifer Priscilia. Shalom, selamat pagi Kak Jennifer. Suaranya kedengaran, Kak? Halo, Kak. Halo Kak Jennifer, kami rindu untuk mendengarkan kesaksian dari Kak Jennifer. Mungkin Kak Jennifer bisa menceritakan sedikit tentang pengalaman hidup Kak Jennifer. Mungkin Kak Jennifer bisa menyambungkan ke call over di internet yang audio di dalam Zoom. Mungkin selagi menunggu Kak Jennifer menyambungkan audionya, di sini kita lihat ada Pendeta Muda Ryan Saroinsong. Shalom Pendeta. Lagi. Dipersilakan kepada Pendeta untuk membagikan sedikit dari pengalaman hidup Pendeta. Bicara tentang hidup dengan doa itu banyak, dan terasa sampai detik ini kalau cerita satu persatu melalui bagi ini saya bisa melihat ke belakang betapa Tuhan itu penuh dengan limpah jawabannya yang terbaik sampai detik ini. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin banyak hal yang secara pribadi juga tidak sanggup dalam pelayanan. Sebagaimana sahabat-sahabat tahu, sebagai seorang pendeta yang melayani anggota-anggota, memang banyak orang mengatakan, oh masih terlalu muda, atau juga ya sering kali disepelekan oleh karena usia. Tetapi bersyukur oleh karena banyak kebaikan Tuhan memberikan kita momen untuk melatih diri melayani. Dan saya melihat sepanjang 4 tahun ini, kalau bukan oleh karena pertolongan Tuhan, mungkin tidak banyak perubahan. Dan melalui doa saja saya bisa menyadari bahwa hanya Tuhan yang menyembuhkan. Ada begitu banyak pertumbuhan secara iman pribadi dan juga pengaruh digunakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Saya mau menjabarkan lebih lanjut, tapi intinya adalah more than words lah, tidak bisa diutarakan betapa dalam lebar pertolongan Tuhan sampai detik ini. Tentu boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat sekalian kesaksian ini. Amin. Luar biasa kesaksian dari Pendeta Ryan Saroinsong. Melalui doa dia dimampukan dalam pelayanannya. Adakah lagi sahabat-sahabat yang telah hadir di Zoom agar bisa memberikan
kesaksian agar anak-anak muda di sini bisa dapat termotivasi lagi dalam pelayanan kepada Kristus. Kak Jennifer mungkin bisa dicoba. Sambil menunggu teman-teman lain yang sedang mempersiapkan kesaksian mereka, kita menyanyi berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, segenap badan dan hati. Ialah yang aku sembah, harap mengasihi. Aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus dan turut kehendak. Buangkan nafsu dunia, oh Tuhan, terima aku. Buangkan nafsu dunia, oh Tuhan, terima aku. Aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah. Kembali ke Kak Jennifer, dipersilakan. Atau sahabat-sahabat lain yang rindu untuk membagikan kesaksian mereka, dipersilakan untuk langsung mengaktifkan mic-nya. Kak Jennifer, di sini kita lihat ada Kak Jimmy, ada juga Kak Indah, Kak Vivian, mungkin ada yang ingin membagikan. Saya percaya pagi ini kita semua dapat merasakan berkat sukacita. Pagi ini kita bisa sehat-sehat, bisa bergabung dalam ibadah doa subuh melalui Zoom ini. Mari kita nyanyikan berserah kepada Yesus segenap badan dan hati. Ialah yang aku sembah, ku harap ku kasihi. Berserah kepada Yesus segenap badan dan hati. Ialah yang aku sembah, ku harap ku kasihi.
Kami persilakan. Selamat pagi Kak Suara Jimmy. saya terdengar. Bisa terdengar. Ya, pagi hari ini tentunya kita perlu bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan pada kita sehingga kita boleh pagi hari ini bersekutu dengan Tuhan. Ini merupakan satu kegiatan yang luar biasa. Baru pertama kali saya bergabung dan saya merasakan terberkati dengan ibadah pada pagi hari ini. Secara pribadi saya merasa sangat dikuatkan dan sangat bersyukur dengan adanya ibadah di pagi hari. Mungkin ini yang pertama ya di uni kita. Semoga kegiatan ini boleh dilanjutkan terus dan ini akan membawa anak muda lebih dekat pada Tuhan. Apalagi kita bersekutu dengan Tuhan. Dan ingat, karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, pasti segala sesuatu akan berjalan dengan lancar. Amin, Karena puji Tuhan. sebagai orang-orang muda, kita memiliki banyak sekali pergumulan dan bahkan mungkin ada tantangan, ya cobaan yang datang silih berganti. Tapi kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan, yakinilah bahwa semuanya itu pasti akan kita lewati. Dan dengan berdoa seperti ini, saya sebagai pribadi merasa dikuatkan dan sangat bersyukur dengan program di pagi hari ini. Tuhan memberkati Amin. kita semua. Terima kasih Kak Jimmy. Sekarang kita lanjutkan dengan menyanyi berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, segenap badan dan hati. Ialah yang aku sembah, ku harap ku kasihi. Aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan singkat sebagai renungan pagi kita pagi ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Jesli Tegine. Shalom, selamat minggu yang baru untuk kita semua. Terima kasih atas kesaksian yang telah dibawakan oleh Pendeta Ryan Saroinsong yang adalah pendeta jemaat di Jemaat Ranutana, dan juga terima kasih kepada Kak Jimmy Pinangkaan, sapaan kami yang adalah ketua jemaat di Jemaat Pionir Tondano. Dan mungkin tadi ada Kak Jennifer yang tidak sempat terhubung karena satu dan lain hal. Nanti kita akan terhubung bersama-sama di minggu yang akan datang. Oke, sebelum kita memulaikan firman Tuhan kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menganugerahkan kepada kami pagi yang indah. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, shalom saudara-saudara. Terima kasih atas kesaksian-kesaksian yang telah menguatkan kita. Bagaimana kuasa doa yang mampu mengubahkan kita, menguatkan kita. Dan pada pagi hari ini, kita akan juga menyaksikan bagaimana kuasa doa dalam kehidupan kita. Ayat renungan pagi kita pada hari ini terdapat dalam Yakobus 4 ayat
16. Minta maaf, Yakobus 5 ayat 16. Yang punya Alkitab kita baca bersama-sama. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Oke, kita melihat perikop ini membahas bagaimana orang yang sakit. Bagaimana orang-orang yang sakit yang didoakan oleh orang-orang di jemaat, ketua-ketua jemaat, penatua-penatua jemaat, pendeta-pendeta jemaat. Dan kita melihat bagaimana besar kuasanya. Tetapi sebelum kita lanjut pertanyaan, bagaimana kuasa doa yang akan kita dapatkan, yaitu dengan doa yang tekun. Bagaimana kita mencari cara doa yang tekun? Jika kita belajar dalam kitab Injil, kita akan mendapatkan bagaimana Kristus telah memberikan teladan kepada kita. Bagaimana itu doa yang tekun. Ketika kita lihat Kristus, kita melihat bahwa Yesus berdoa pagi-pagi benar. Sama seperti yang kita lakukan saat ini. Kita berdoa pagi-pagi benar untuk meminta kuasa. Untuk meminta pertolongan. Untuk meminta kuasa Roh Kudus memenuhi kita pada pagi hari ini. Di ayat 16 kita baca, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Dikatakan sebelum kita mendoakan, kita harus apa? Saling mengaku dosa. Kata lain dari saling mengaku dosa ialah saling memaafkan, saling mengampuni, memberi ampun kepada saudara-saudara kita yang memiliki kesalahan kita. Dan yang kedua ialah saling mendoakan. Kadangkala kita sebagai manusia, kita hanya terfokus kepada diri kita sendiri. Kita hanya terfokus untuk mendoakan semua persoalan kita sendiri. Semua masalah kita sendiri kita doakan. Tetapi apakah pernah kita mendoakan orang yang dalam kesusahan, orang yang dalam masalah? Dan pada pagi hari ini, kitab Yakobus mengatakan bahwa kita harus saling mendoakan. Dalam Step to Christ, halaman 94 dan 95 mengatakan, mengapakah anak-anak Allah itu harus ragu berdoa? Padahal doa adalah kunci di tangan umat Allah yang percaya untuk membuka gerbang surga, di mana tersimpan sumber daya yang tak terduga dari Maha Kuasa. Step to Christ mengatakan bahwa mengapa anak-anak Allah masih saja ragu, masih saja bimbang untuk berdoa. Dikatakan di sana ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dikatakan di sana itu merupakan kunci umat percaya untuk membuka gudang surga. Untuk membuka gudang surga di mana tersimpan sumber daya yang tidak terhingga dari Maha Kuasa. Inilah yang Tuhan katakan. Untuk apa umat-umat Tuhan ragu? Untuk apa kita sebagai anak-anak Allah ragu? Ketika kita percaya kepada Kristus, semua menjadi mungkin. Ketika kita percaya, berdoa dengan tekun. Di ayat 16 bagian terakhir dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Inilah yang harus menjadi patokan kita. Inilah yang harus menjadi kekuatan kita. Kita berdoa. Kita berdoa dengan yakin. Dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Dengan penuh ketekunan kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita melakukan ini, Step to Christ mengatakan kita membuka gudang surga yang tak terhingga kuasanya. Yang tak terhingga kuasa dari Maha Kuasa untuk anugerahkan kepada kita. Sehingga inilah yang dikatakan kepada kita. Panggilan kepada kita pagi hari ini. Marilah kita buangkan semua keraguan kita. Hilangkan semua kebimbangan kita untuk berserah kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Gantungkan harapan kita. Gantungkan keinginan kita. Gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, kita sedang memegang kunci surga untuk membuka gudang yang tak terbatas, yang maha kuasa dari Allah.
Kiranya renungan pagi yang singkat ini dapat menguatkan kita, dapat membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan, dapat membuat kita berdoa dengan yakin, dengan percaya, sehingga kuasa Roh Kudus, kuasa Allah dapat menjadi bagian kita semua, dan Roh Allah dapat memenuhkan kita semua, sehingga pekerjaan Kristus dapat diselesaikan sambil menunggu kedatangannya yang kedua kali. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan saya dan saudara. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Usulan doa bisa ditulis lewat chat atau bisa langsung disampaikan saat ini juga. Kami persilakan. Sekali lagi, bagi sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan ibadah doa subuh ini dan ingin menyampaikan usulan doa, bisa tulis di kolom chat atau bisa langsung menyampaikan secara langsung. Bisa langsung di-unmute mikrofonnya. Mohon tumpangan doa ya, untuk tanggal 18 sampai 24 Oktober KKR Pemuda Advent Kota Manado dan sekitarnya. Juga kita doakan supaya orang-orang muda yang ada di wilayah Sulawesi Utara khususnya, kita semua boleh ada revival secara pribadi setiap hari untuk bisa mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Terima kasih Pendeta Rian. Ada lagi yang ingin menyampaikan usulan doa? Sambil menunggu teman-teman di Zoom, ini sudah masuk dalam WA kami dari Kak Endang Situmorang. Dari Bekasi, usulan doanya, mohon bantu dalam doa pergumulan keluarga kami supaya suami mau berbakti kepada Tuhan. Sudah mau 3 tahun, suami tidak mau bergereja dan juga berbakti bersama di rumah. Jadi mari kita doakan Kak Endang. Juga Kak Raymond Gosal, doakan orang muda yang sementara mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Masih ada lagi yang ingin menyampaikan usulan doa? Bisa langsung di-unmute mic-nya. Ini juga sudah masuk kepada kami. Tolong doakan Mama dari El Shaddai Debbie agar pulih kesehatannya. Apakah masih ada lagi? Baik, kita akan masuk dalam doa penyerahan. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyanyi Tuhan doa kami. Tuhan doa kami.
bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kekal yang bertahta dalam kemuliaan surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, Khalik pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tuhan telah memimpin kami di malam pertiduran kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi-pagi benar hari ini dan menyaksikan bagaimana besar kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami memohon doa kepadamu, kiranya kami mau mengaku dosa kami. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan kami. Ampuni kami ketika kami menyakiti hati-Mu. Ampuni kami ketika kami menyakiti hati sesama kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, dan pasangan kami. Ampuni Tuhan, sehingga kami dapat berhubungan dengan-Mu dan tidak ada dosa yang menghalangi kami untuk berhubungan dengan-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami membawa semua permohonan kami, semua pergumulan kami, semua keluh kesah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan melihat hati kami. Kiranya Tuhan melihat hati kami ini Tuhan. Dan Tuhan dapat menjawab doa ini seturut kehendak-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendoakan secara khusus penginjilan yang akan diadakan oleh pemuda Advent Kota Manado dan sekitarnya yang akan diadakan bulan Oktober. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan ada dalam melaksanakan KKR ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami untuk melaksanakan KKR ini. Tuhan, jika Tuhan melihat ada bibit-bibit jiwa-jiwa yang akan dituai, kiranya Tuhan pimpin kami. Kiranya KKR ini dapat menjadi saluran berkat semua orang. Kiranya KKR juga ini dapat menjadi orang-orang datang kepadamu dan dapat memuliakan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berserah kepadamu. Kiranya semua teknis di KKR ini dapat Tuhan tuntun dan dapat berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa oleh Kak Endang Situmorang yang sementara bergumul di keluarganya, terutama suaminya. Tuhan, tolong lihat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menengok kami. Tuhan akan mengunjungi kami. Dia sementara bergumul kepada keluarganya, sementara bergumul kepada suaminya yang dalam 3 tahun ini mulai undur daripada Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus surga dapat menggerakkan hati suami Kak Endang Situmorang. Kiranya kuasa Roh Kudus menggerakkan dan dia boleh masuk gereja kembali. Tuhan, kami yakin dan percaya Kak Endang sangat bergumul. Lihatlah Kak Endang ini Tuhan, dan kiranya Tuhan dapat menjamah hati suaminya dan kerinduannya untuk bergereja bersama-sama, bersahabat bersama-sama dapat menjadi bagian Kak Endang dan keluarga. Tuhan, kami juga mau mendoakan dari usulan doa kepada semua orang muda yang ada, yang sementara mencari pekerjaan. Tolong Tuhan bantu Tuhan. Kiranya mereka dapat mencari pekerjaan mereka sesuai dengan bidang masing-masing mereka, sesuai dengan kemampuan masing-masing mereka, dan kiranya semuanya hanya untuk kepujian nama-Mu Tuhan. Kami juga mau mendoakan orang-orang muda yang sementara mencari pasangan hidup. Tuhan, kami tahu bahwa pasangan hidup itu ada di tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, yang sepadan dengan kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya tunjukkanlah kepada kami, dan kiranya melalui pasangan hidup ini kami lebih setia kepada-Mu Tuhan. Kami juga mau mendoakan sahabat kami Elsa Dai Debi, mamanya yang masih terbaring sakit. Tuhan, tolonglah Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah pencipta kami, Khalik kami, yang menciptakan seluk-beluk tubuh kami. Kami yakin dan percaya bahwa dengan kuasa-Mu, dengan doa yang tekun, Tuhan pasti akan melihat kami. Tuhan pasti akan mengangkat penyakit ini. Mungkin Tuhan, di hidupnya yang lalu dia melakukan kesalahan hukum kesehatan, tetapi ampuni dia Tuhan. Dan kiranya dia dapat kembali memuji memuliakan Engkau dengan tubuhnya Tuhan. Kami juga mau mendoakan semua orang tua kami dimanapun mereka berada, semua tugas dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan berkati mereka, kesehatan, berkat dari surga dapat menjadi bagian mereka. Kami juga mau mendoakan semua
pendeta-pendeta yang sementara melayani, Tuhan kiranya berkati mereka. Kesehatan dari surga dapat menjadi bagian mereka, sehingga mereka dapat melayani sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sambil menunggu kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali. Tuhan, banyak yang akan kami sampaikan kepadamu, tetapi kiranya Tuhan sempurnakan doa ini seperti Tuhan sempurna. Dengar ya Tuhan, dengar ya Tuhan, dengar doa kami, dan beri damai-Mu. Amin. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan atas jawaban-jawabannya akan doa kita. Ada dalam Alkitab, dalam Filipi 4 ayat 6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Berapa seringkah kita harus berdoa? Ada dalam Alkitab, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tetaplah berdoa, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita sebelum kita memintanya. Ada dalam Alkitab, Yesaya 65 ayat 24, "Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya." Untuk usulan-usulan doa yang telah masuk tapi tidak sempat kami doakan tadi, akan didoakan melalui tim doa dari PA Kota Manado dan sekitarnya. Demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Untuk informasi, akan ada acara Vesper combine dengan doa penyerahan Give Him 20 yang akan dikoordinir atau tuan rumahnya dari Jemaat Kairagi Pionir. Pada hari Jumat 18 September 2020 jam 5.30 sore. Dan juga minggu depan masih ada saat teduh bersama dengan kami Minggu 20 September 2020 jam 5 pagi. Kami mengundang sahabat-sahabat di Zoom untuk dapat bergabung dengan kami minggu depan di acara Vesper dan juga di acara saat teduh bersama kami. Tuhan memberkati. Sekali lagi, more prayer, more power.